Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Jika pada video sebelumnya kita telah melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan pada saat membeli Android TV Box ini, yaitu A95XF3. Kelengkapannya tersebut adalah sama saja, baik yang menggunakan retail box ataupun tanpa menggunakan retail box. Selain daripada kelengkapan, secara fungsi dan kualitas juga adalah sama. Sebelum kita memulai, mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan jangan lupa untuk menekan lonceng agar selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Nah, pertama di sini kita akan lihat dulu remote. Remote-nya itu warnanya adalah hitam, bentuk secara fisik seperti yang terlihat ini. Digenggam dengan menggunakan tangan kita seperti ini tidak ada masalah, tidak licin, dan enak. Jika kita perhatikan di sini pada posisi bagian atas, remote-nya ini juga bisa kita gunakan sebagai pengganti dari remote televisi. Artinya remote-nya ini memiliki fungsi infrared learning. Caranya itu cukup mudah, tinggal melakukan pairing dari setiap tombol yang ada ke remote ini. Caranya itu atau langkah-langkahnya itu ada pada bagian belakang remote-nya, tinggal diikuti, kemudian kita terapkan. Dan satu lagi yang menarik di remote ini adalah di mana di sini dia memiliki fungsi khusus atau tombol khusus untuk YouTube dan untuk Netflix. Jadi pada saat kita menekan tombol YouTube dan Netflix, maka YouTube-nya akan terbuka, begitu juga dengan Netflix-nya. Untuk tombolnya, pada saat kita tekan, berasa empuk, tidak ada masalah, dan juga tidak berasa licin. Sementara untuk baterai, remote ini menggunakan baterai AAA sebanyak 2 buah. Nah, sekarang kita lanjut ke Android TV Box-nya. Bentuknya adalah seperti yang kita lihat ini. Ukurannya itu sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan saya saja. Ini mengingatkan dengan Android TV Box lain yang sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan review, di mana ukurannya kurang lebih hampir sama saja. Dan untuk berat juga demikian, agak sedikit berat jika dibandingkan dengan Android TV Box lain yang sudah pernah kita lakukan review, namun sedikit lebih ringan jika dibandingkan dengan Mi Box S. Nah, kita lihat sisi per sisi. Android TV Box ini menggunakan kombinasi 2 buah warna, seperti ini, di mana pada bagian tengah, di sini terdapat lampu LED atau disebut juga dengan lampu RGB, di mana warnanya itu akan saling bergantian tergantung dari proses yang sedang berjalan. Kemudian pada bagian atasnya ini juga terdapat tulisan A95X. Nah, untuk sisi bagian depan ini merupakan LED display yang akan menampilkan informasi jam, kemudian Wi-Fi pada saat dia terhubung ke jaringan Wi-Fi tentunya, dan informasi-informasi lainnya. Pada sisi bagian kanan di sini adalah kosong, tidak ada apa-apa di sini. Sementara pada sisi bagian kiri ini terdapat slot micro SD, kemudian 2 buah port slot USB, yaitu USB 3 dan USB 2. Nah, dengan koneksi yang seperti ini sebenarnya cukup lengkap memenuhi kebutuhan kita pada saat kita menggunakan Android TV Box. Sisi bagian belakang adalah seperti yang kita lihat ini, di mana di sini terdapat port untuk AV out. Jadi, Android TV Box ini masih tetap bisa digunakan bagi yang masih menggunakan TV tabung, tidak harus menggunakan TV LED. Di sampingnya terdapat port SPDIF atau optical port, ini fungsinya adalah untuk audio, port Ethernet, port HDMI, dan port untuk DC adaptor. Nah, ini merupakan sisi bagian bawah. Pada sisi bagian bawah, di sini terdapat 4 buah kaki yang semuanya terbuat dari karet, tidak licin pada saat kita taruh atau kita posisikan di atas meja. Dan juga terdapat lubang ventilasi, walaupun tidak banyak. Mudah-mudahan dengan ventilasi udara seperti ini, sudah cukup untuk membuang panas yang terdapat di dalam boxnya. Di bagian belakang ini atau pada bagian bawahnya ini juga terdapat tulisan spesifikasi singkat dari A95XF3, di mana di sini kita bisa melihat modelnya adalah A95XF3 menggunakan CPU Amlogic Quad-Core A55
RAM-nya adalah 4 GB, masih menggunakan DDR3. ROM-nya adalah 64 GB, artinya untuk kapasitas media penyimpanan atau internal storage-nya ini cukup lega. Jadi kita bisa menginstal banyak aplikasi, games, dan sejenisnya di Android TV Box ini tentunya. Dan A95X F3 ini juga telah mendukung Wi-Fi dual band, di sini juga tertulis, yaitu Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan ini merupakan spesifikasi dari adaptor yang digunakan, yaitu menggunakan output 2 ampere dan 5 volt. Ini adalah tampilan setup setelah pertama kali box ini kita nyalakan. Perlu dilakukan sedikit pengaturan sehingga siap untuk digunakan. Setelah proses setup selesai dan terkoneksi ke jaringan internet, ternyata kita mendapatkan updatean terbaru dan tentunya untuk memperbaiki bugs yang ada. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Diisi, sehingga hanya butuh satu tombol saja untuk menyalakan dan mematikan televisi dan Android TV Box ini. Sangat menarik, untuk memudahkan dalam pengoperasiannya, A95X F3 sudah lengkapi dengan navigation bar dan sistem bar, sehingga memudahkan untuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dalam multitasking. Untuk keperluan review lebih lanjut, maka saya telah menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan, seperti A1SD Bench, DRM Info, Antutu Benchmark, AIDA 64, dan Root Check. Dapat kita lihat, untuk internal storage, kecepatan baca adalah 77,29 MB per second, dan tulis adalah 60,17 MB per second. Sementara untuk kecepatan RAM copy adalah 29,30 MB per second. Hasil yang cukup baik dan tidak mengecewakan. Dapat dilihat di sini, seperti dugaan saya sebelumnya, box ini tidak memiliki DRM Widefine L1, sehingga tidak mendukung Netflix HD ataupun Ultra HD, dan hanya bisa dengan resolusi maksimal 576p. Hasil tes Antutu Benchmark adalah 71.940, sangat baik dan tidak mengecewakan. Namun hasil ini jauh di bawah X96 Max Plus yang sebelumnya sudah pernah kita review. Pada AIDA 64 dapat kita lihat, manufakturer adalah Droid Logic, model A95X F3, dengan RAM yang terpasang sebesar 4 GB DDR3 dan yang tersisa hanya sebesar 2750 MB saja. Untuk internal storage adalah sebesar 51 GB dengan menggunakan Bluetooth versi 4,1, di sini ditandai dengan 4+. Beranjak ke CPU. Box ini menggunakan CPU ARM Cortex A55
dengan setiap core-nya memiliki kecepatan 1704 MHz. Untuk display menggunakan GPU Mali G31 dengan refresh rate sebesar 60 Hz dan telah mendukung OpenGL IS32 yang cukup baik digunakan untuk bermain game. Dan tidak ada masalah juga pada saat memutar video 4K ataupun 8K yang saya simpan di flash disk menggunakan media player bawaan dari box ini. Selain streaming, box ini juga dapat digunakan untuk bermain games seperti PUBG, ML, Asphalt, dan lain-lain. Silakan gunakan aplikasi KeyMapper jika dibutuhkan untuk menggunakan gamepad.
Kesimpulannya, dari segi hardware box ini sangat layak sekali dan dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan di mana baik untuk streaming dan gaming, namun tidak memiliki DRM Widevine L1, sehingga memiliki keterbatasan untuk Netflix. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.